Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah, 2 pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan kunjungan ke museum, dan di kunjungan kali ini kita akan berkunjung ke museum yang lain, ya, tentunya. Kita lihat ini kunjungan daring ke museum. Kita lihat lebih lanjut. Di bagian pertama kita berkunjung ke Candi Prambanan, kemudian di bagian kedua kita berkunjung ke Candi Borobudur. Pada kesempatan ini kita akan berkunjung ke Museum Nasional. Selengkapnya, ini Museum Nasional. Hingga saat ini Museum Nasional menyimpan 160 ribuan benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari 7 jenis koleksi prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Kompleks Museum Nasional dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi dan hingga saat ini mempunyai 2 gedung. Gedung A digunakan untuk ruang pamer serta penyimpanan koleksi, sedangkan gedung B dikenal pula dengan sebutan Gedung Arca yang dibuka secara resmi pada tanggal 20 Juni 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Selain digunakan untuk pameran, juga digunakan untuk kantor, ruang konferensi, laboratorium, dan perpustakaan. Nah, di sini ada 2 link terkait dengan Museum Nasional 1, ada Museum Nasional 2. Kita buka Museum Nasional 1. Ini kita terjemahkan menggunakan Google. Keberadaan Museum Nasional diawali dengan berdirinya himpunan yang diberi nama Batavia's Genootschap Kunsten en Wetenschappen yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Ini yang pertama terkait artikel. Nah, ini artikel ini nanti akan kita lihat di link museum kedua. Ini terkait dengan kain Nusantara. Dalam koleksi ini terdapat 67 item Indonesia, untuk logam 44 item, perhiasan 20 item, kayu 17 item, fiber art 13 item, kemudian masakan 8 item. Jumlah keseluruhan dari item ini adalah 101 item. Nah, ini item-itemnya, ya. 101 item tadi kategori-kategorinya. Ini item-itemnya, ya. 101 item. Nah, kita akan menjelajahi tampilan museum. Di sini ada 12 tampilan. Kita lihat dulu semua tampilannya. Yang pertama adalah eksterior, kemudian Museum Nasional Indonesia-nya, kemudian courtyard-nya, kemudian gedung baru lantai 3, ada etnografi galeri, kemudian history galeri, gedung baru lantai 2, keramik galeri, kemudian ada tekstil galeri, traditional house galeri, kemudian lantai 1, dan gedung baru lantai 4. Nah, ini 12 tampilan, ya.
Kemudian ini kaitan dengan lokasi Museum Nasional. Kita klik. Nah, ini Museum Nasional itu Indonesia, terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, dari 12 tampilan ini kita lihat beberapa tampilan yang cukup menarik karena kita bisa menjelajah sekali lagi dalam tampilan 360 derajat. Kembali lagi, bagi siswa atau siapapun yang belum pernah berkunjung ke Museum Nasional ini, anggap kalian sedang berada di sana, sedang berkeliling-keliling, sedang menjelajah, dan mudah-mudahan di suatu saat nanti kalian bisa berkunjung ke sana secara langsung. Kita lihat eksterior Museum Nasional Indonesia. Nah, ini bagian depannya. Di depan ada patung gajah, sehingga Museum Nasional Indonesia ini dikenal juga sebagai Museum Gajah. Ini bisa kita scroll 360 derajat. Bagian depannya. Yang kedua, ini kita masuk ke koleksi-koleksi di dalam. Kita scroll bagian dalam. Bisa lihat koleksi-koleksi yang ada di dalam. Ini terkait koleksi rumah tradisional. Koleksi keramik. Ini kaca. Itu yang pertama. Kita lihat Museum Nasional Indonesia nya. Nah, ini masih patung. Kaca. Bisa kita lihat sepintas. Kemudian bagian halaman utama, ya. Ini bisa kita scroll 360 derajat. Dan ini adalah lantai 3, lebar lantai 3. Ini koleksi yang di dalamnya. Bisa kita scroll 360 derajat. Kita kembali, ya. Ini bagian kesatunya tadi, Museum Nasional 1. Kita lihat Museum Nasional yang kedua. Ini mengikut kayu Nusantara.
Indonesia kaya akan warisan tekstil dan koleksi tekstil di museum mampu merepresentasikannya. Secara tradisional, pakaian terbuat dari bahan seperti buah-buahan, serat tanaman, dan kulit pohon. Bagaimanapun, kain batik dan tenun ikat telah menarik perhatian para pecinta dan kolektor. Batik dibuat polanya dengan tangan atau cetak pola ke katun putih atau sutra menggunakan lilin panas dalam proses pewarnaan. Tenun ikat membutuhkan benang yang dicelup warna dalam proses menenun. Benang diikat memanjang dan melintang atau keduanya dapat dicelup. Di beberapa wilayah Nusantara, pewarna tradisional masih terbuat dari akar kulit kayu, buah-buahan, dan daun. Meskipun pewarna komersial menjadi semakin populer. Setelah selesai, pakaian dihiasi dengan bordir, manik-manik, kerang, koin, dan kaca. Tekstil tradisional merupakan aspek penting dari budaya Indonesia. Kita lihat detail-detailnya ya. Ini motif atau warna menunjukkan derajat dan status pemiliknya. Selama berabad-abad telah menjadi bagian penting dari banyak upacara ritual dan tarian perang sampai pernikahan maupun penguburan. Menarik untuk dicatat bahwa tekstil tradisional sejatinya adalah teritori wanita. Nah, demikian kunjungan kita ke Museum Nasional. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.